Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا wa ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat karunia Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita bisa menikmati hidup setiap hari karena memang setiap hari Allah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Kalaulah Allah tidak curahkan rahmat dan nikmat itu, takkan ada satu hari yang kita bisa lewati dengan kenikmatan, kenyamanan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling sempurna yang pernah menginjakkan kaki di permukaan bumi, guru terbaik sekaligus sahabat terbaik, tetangga terbaik, pemimpin terbaik, dan semua yang terbaik berkumpul pada diri Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun manusia selain beliau berusaha untuk menyamai beliau, maka tak seorang pun yang bisa menyamai beliau. Hanya beliaulah satu-satunya manusia sempurna yang hidup tanpa cacat, tanpa kekurangan, tanpa kekeliruan, tanpa pernah melakukan kezaliman sekecil apapun kepada manusia. Oleh karena itu diwajibkan kita untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tanpa harus berfikir-fikir panjang dan tanpa harus memikirkan apakah yang dikerjakan Rasul ini cocok untuk saya, tidak cocok untuk saya, bermanfaat untuk saya, tidak bermanfaat untuk saya. Jangan fikirkan itu, karena kalau Anda fikirkan itu, Anda sudah masuk jebakan iblis. Bagaimana mungkin yang dilakukan Rasul bagi Anda bukanlah maslahat? Bagaimana mungkin yang dilakukan Rasul untuk Anda adalah mudarat? Justru karena Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia sempurna, beliau lakukan itu. Maka sifat seorang mukmin apabila sudah datang dari Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam sebuah keputusan, sebuah perintah dan larangan, dia tidak boleh berfikir panjang. Dia dituntut untuk selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Dan ini kekurangan banyak orang di zaman kita sekarang, dan ini kekurangan banyak kaum muslimin muslimat di zaman kita sekarang. Datang dari Rasulnya, dia katakan saya pikir-pikir dulu saya ikut apa tidak. Akhi, itu Rasul. Kalau datangnya dari seorang manusia selain Rasul, Anda berhak untuk fikir-fikir dulu ikut apa tidak.
Tapi kalau datangnya dari Rasul, jangan fikir-fikir, lakukan. Itulah manhajnya para sahabat dalam beragama. Ketika Rasul yang mengatakannya, mereka langsung mengerjakan tanpa pikir-pikir panjang dan tanpa berfikir malah. Sehingga orang-orang Yahudi mengkritik para sahabat karena pola mereka seperti itu. Apapun yang dikatakan Rasul, langsung mereka patuh. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, kalau tidak khilaf salat asar bersama para sahabat. Setelah salat usai, sebagian para sahabat yang segera ingin keluar masjid karena ada urusan pun mulai berdiri dan keluar masjid. Ternyata Rasul kita SAW naik mimbar. Setelah berada di atas mimbar dan sebagian sahabat sudah berada di luar masjid, Rasulullah berkata, "Ijlisu, duduklah kalian." Abdurrahman bin Auf yang seketika itu sedang berada di luar masjid, begitu mendengar Rasul mengatakan ijlisu, duduklah kalian, langsung duduk di luar masjid. Beliau tidak berpikir untuk masuk dulu, masuk ke dalam masjid dan duduk di dalam masjid. Tapi begitu mendengar Rasul mengatakan duduklah kalian, langsung duduk. Itulah para sahabat. Kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, masuklah engkau ke masjid. Zadakallahu tawa'iyatan lillah wa tawa'iyatan li rasulih. Semoga Allah tambahkan kepadamu ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Maka apabila datang kepadamu wahai muslim, wahai muslimah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu dari Rasul Anda, jangan pernah timbang-timbang dulu, jangan pernah pikir-pikir dulu. Karena ketika Anda melakukan itu, seolah-olah Anda tidak percaya bahwa Rasul Anda membawa seluruh kebaikan untuk manusia. Tapi itu hanya berlaku untuk Rasul. Kepada manusia selain Rasul, hal itu tidak berlaku. Kenapa? Karena Rasul ma'sum. Rasul sallallahu alaihi wasallam terjaga dari seluruh yang namanya kesalahan. Adapun selain Rasul tidak seperti itu. Berkata para ulama, al-ismatu dufinat yauma dufinal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sifat terjaga dari dosa, terpelihara dari dosa, itu sudah terkubur seiring dengan terkuburnya jasad Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah Rasulullah SAW wafat, tak ada lagi manusia yang boleh dilakukan itu kepada dia. Seluruh kata-katanya wajib ditaati, seluruh perintahnya wajib dikerjakan, seluruh larangannya wajib ditinggalkan. Itu tidak ada lagi. Barang siapa yang menjadikan seseorang selain Rasul seperti itu, maka dia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam beragama. Siapa manusia termulia setelah Rasul? Siapa orangnya namanya? Abu Bakar. Ketika Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, apa yang beliau katakan? Inni wulitu amrakum, diamanahkan kepadaku untuk menjadi pemimpin kalian, walastu bi khairikum, dan bukanlah aku yang terbaik di antara kalian. Tawadhu'nya Abu Bakar. Namun apa yang beliau katakan setelah itu? Fa idza asabtu fa ati'uni, kalau aku melakukan hal yang benar, tolong taati aku. Wa idza akhta'tu faqawwimuni, kalau aku melakukan hal yang salah, nasihati aku. Siapa itu? Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah orang yang pertama setelah Rasul yang wajib untuk kita teladani hidupnya, mengamalkan firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 100,
was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, yang antum ketahui kewajiban untuk mengikuti para sahabat muhajirin dan ansar. Dan seluruh muhajirin dan ansar itu yang paling pertama di depan adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan hal yang sama pun dikatakan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar dan Umar mengatakan kepada kaum muslimin, mengiklankan kepada kaum muslimin, dan beliau adalah pemimpin umat yang dibaiat untuk memimpin umat ketika itu, kalau aku benar taati aku, kalau aku salah ingatkan aku. Maka siapa lagi setelah Abu Bakar dan Umar? Siapa lagi setelah Abu Bakar dan Umar? Tak ada lagi sudah selain beliau yang lebih hebat daripada beliau, yang lebih sempurna daripada beliau radhiyallahu anhum wa ardahum. Sehingga semua setelah Abu Bakar dan Umar harus mengikuti jejak langkah Abu Bakar dan Umar. Tak boleh dirinya memposisikan dirinya untuk ditaati semua kata-katanya dan dijauhi seluruh larangannya. Itu hanya milik Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhi fid din, ukhti fid din, semua antum mengetahui tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Apa dia? Sebenarnya setelah kalimat ustadz itu ada kurung, dalam kurung, yang sengaja kita hilangkan dari judul. Dalam kurung itu adalah kalimat saya. Dalam kurung itu adalah kalimat saya. Faham maksudnya? Sebenarnya saya ingin berbicara saya adalah manusia. Namun kalau saya berkata saya adalah manusia, tidak mewakili apa yang diinginkan. Akhirnya keluarlah judul Ustadz juga manusia. Maksud Ustadz itu adalah saya. Jadi yang saya inginkan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bicara saya. Saya tidak bicara mewakili siapapun. Apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini hanya mewakili diri sendiri. Kenapa? Karena antum sudah anggap anak ustadz. Walaupun kalimat ustadz itu sebenarnya tidak diinginkan, juga tidak diharapkan, juga tidak sesuatu yang harus dipertahankan. Orang yang ikhlas, semoga Allah berikan kita keikhlasan menyampaikan agama Allah di permukaan bumi, dia justru tidak ingin disanjung orang dengan kalimat apapun, karena dia tahu bahwa sanjungan itu akan menghancurkan dirinya. Dan para ulama yang terkenal dengan keikhlasannya, terlihat mereka itu bahagia ketika sudah berada di tengah orang-orang yang tidak kenal dengan dirinya. Dan itu indikasi keikhlasan. Tidak ingin dipuji dan bahagia kalau sudah bertemu orang-orang yang tidak mengenal dirinya. Kenapa? Karena kalau bertemu orang-orang yang mengenal dirinya, dia sering disanjung, dia sering diagung-agungkan, dia sering dimulia-muliakan, dia sering didahulukan, diprioritaskan. Namun kalau sudah bertemu dengan orang yang tidak kenal dirinya, dia adalah bagaikan satu orang di antara orang yang ada. Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi, tak ada yang tidak kenal namanya. Seorang tabi'in, ahli hadis, ahli ilmu, ahli jihad, ahli infak, ahli puasa, ahli sedekah, ahli segala-gala ketaatan, yang para sahabat Nabi SAW ketika bertemu dengan beliau mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, "Lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la habbak." Sekiranya Rasul melihat dirimu, bertemu denganmu wahai Abdullah bin Mubarak, kami yakin Rasul akan cinta kepadamu. Abdullah bin Mubarak al-Marwazi adalah orang yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam biografi beliau, ijtama'at fihi jami'u khisalil khair.
ijtama'at fihi jami'u khisalil khair, berkumpul pada diri Abdullah bin Mubarak al-Marwazi seluruh sifat-sifat kebaikan. Namun suatu hari beliau bersafar bersama sahabatnya ke negeri yang bukan negeri orang-orang yang mengenal dirinya, sehingga untuk mengambil air dari sumur harus berdesak-desakan bersama orang lain. Hal yang sangat berbeda dengan keadaan di negerinya. Kalau ingin mengambil air, orang akan prioritaskan, orang akan menghindar kalau beliau datang, menghormati gurunya, dan itu kewajiban murid menghormati guru. Namun seorang guru yang ikhlas tak menginginkan itu. Dan kondisi seperti itu sebenarnya sesuatu yang tidak dia inginkan. Disinilah Islam memberikan wasatiyah, kondisi pertengahan, yang ini diharuskan, yang ini dilarang. Si murid diwajibkan dalam agama hormati guru, berkhidmat kepada guru, dan kepada guru diperintahkan kamu jangan gila hormat, kamu jangan hobi dihormati orang, sehingga terjadi keseimbangan di dalam muamalah. Sebagaimana anak kecil disuruh menghormati orang tua, dan orang tua disuruh menghargai dan menyayangi anak kecil. Anak kecil kita disuruh untuk menghormati orang tua, bukan berarti orang tua boleh gila hormat. Justru tidak boleh. Orang tua disuruh untuk menyayangi anak kecil disuruh untuk memuliakan dan menghormati, memprioritaskan orang tua sebagai akhlak mereka, sehingga bertemulah semua manusia di pertengahan Islam. Dan ini hikmah dari syariat Allah tabaraka wa ta'ala di permukaan bumi. Bagi barang siapa yang mempelajarinya akan menemukan semua itu. Pemimpin diwajibkan untuk sayang rakyatnya, rakyatnya diwajibkan untuk patuh pemimpinnya, bertemu di tengah. Suatu hari Abdullah bin Mubarak al-Marwazi sedang bersafar bersama sahabatnya dan masuk sebuah kampung yang tidak kenal kepada dirinya. Mungkin penduduk kampung itu kenal nama Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, sangat mungkin kenal mereka nama itu, namun mereka tidak pernah kenal wajahnya. Kenapa? Facebook belum ada, sehingga nama yang begitu tersohor, wajah tak diketahui. Akhirnya dia pun untuk mengambil air di sumur harus berjuang seperti berjuang manusia lainnya yang sedang mengambil air di sumur. Setelah desak-desakan lalu mendapatkan air, ia berkata, Abdullah Mubarak al-Marwazi berkata kepada sahabatnya, alangkah nikmatnya hidup seperti ini. Alangkah nikmatnya hidup yang seperti ini. Hidup di tengah orang yang tidak kenal kita, sehingga tidak menghargai kita, tidak memuliakan kita, tidak memprioritaskan kita, tidak menyanjung kita, tidak sungkan kepada kita, tidak kikuk di hadapan kita. Kita dan mereka adalah sama, sebagaimana manusia di hadapan Allah adalah sama. Alangkah nikmatnya hidup yang seperti itu, kata Abdullah bin Mubarak al-Marwazi. Dan beliau adalah salah seorang di antara generasi salafus saleh yang wajib untuk kita, yang diperintahkan Rasul kita untuk menteladani mereka, karena masuk dalam qurun al-mufaddalah. Hal yang sama dengan Imam Sufyan ats-Tsauri. Imam Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu rahimahullahu rahmatan wasi'ah, ulama ternama, ahli hadis ternama, yang namanya mendunia. Kalau zaman dahulu nama mendunia itu berarti orang yang tidak sembarangan orang. Karena kalau sekarang mendunia, media sosial begitu gampang, globalisasi dunia begitu memudahkan orang untuk ternama. Di zaman dahulu tidak, butuh waktu yang panjang, butuh kehebatan spesial yang membuat lambat laun nama orang itu mendunia. Paham yang saya maksud? Tak seperti yang sekarang. Sekarang hari ini kita berbuat sesuatu langsung dikenal dunia. Berarti kalau seorang sudah namanya mendunia, berarti orang yang luar biasa.
memiliki kemampuan yang luar biasa, dan salah satu di antaranya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan ketika beliau akan berangkat ibadah haji, beliau tidak punya dana. Namun keinginan untuk berangkat ke Mekah itu begitu tinggi. Beliau punya murid-murid kaya yang bisa saja beliau mendatangi dan mengatakan, bisakah saya numpang bersama kalian? Bisa. Karena murid-murid beliau pasti akan berkhidmat kepada gurunya. Namun apa yang beliau lakukan? Beliau mencari orang yang tidak kenal dirinya. Pergilah beliau kepada salah seorang Jamal, pedagang unta, yang akan berangkat ke Mekah untuk berdagang unta di kota Mekah. Karena dibutuhkan hewan untuk disembelih di kota Mekah. Dan pedagang unta ini tahu nama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Tahu nama itu karena nama ulama besar di kampungnya, namun dia tidak kenal wajahnya karena bukan penuntut ilmu. Tidak duduk di majelis ta'lim sehingga tidak tahu wajah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mencari orang yang tidak dikenal. Dan kemudian berkata kepadanya, adakah lowongan kerja? Saya ingin ke Mekah. Bisakah saya menjadi pengembala untamu? Engkau bawa saya ke Mekah untuk beribadah haji. Kata si tukang unta, lowongan kerja full. Cuman ada satu yang tersisa, kalau engkau bisa. Kami butuh pembuat roti. Imam Sufyan Ats-Tsauri tak tahu bagaimana cara membuat roti, namun beliau siap. Siap, saya akan menjadi pembuat roti. Pulang beliau ke rumah belajar cara membuat roti. Supaya apa? Supaya diterima kerja di tukang unta. Ini sifat yang luar biasa. Dari sifat ketawaduan yang dipertontonkan oleh para ulama generasi terdahulu, yang harus kita teladani siapapun. Kemudian akhirnya beliau pun mahir, pandai, mulai bisa menjadi memasak roti. Namun qadarullah, namanya juga orang yang baru belajar. Dalam perjalanan suatu saat itu roti hangus. Karena perjalanan di kampung beliau, perjalanan darat, butuh berhari-hari, butuh sekian minggu untuk sampai ke Mekah. Dan si tukang unta marah besar dan menempeleng Imam Sufyan Ats-Tsauri. Menempeleng karyawan. Itu kerjaan banyak bos-bos dan dianggap bagian daripada kebolehan. Padahal wajah itu hal yang tidak boleh untuk ditampar. Imam Ats-Tsauri diam saja. Ketawaduan yang luar biasa. Lalu kemudian perjalanan berlanjut sampai ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Imam Sufyan Ats-Tsauri dikerumuni manusia dan ditanya ilmu hadis. Makin lama orang berkumpul makin banyak. Si tukang unta heran, ini siapa orang yang saya tempeleng? Akhirnya dia harus bertanya kepada seseorang, itu siapa orangnya? Datang dari kampungnya. Orang Makkah datang, penduduk-penduduk Mekah datang, orang-orang yang berangkat ibadah haji datang, berkerumun dari berbagai negeri, dari berbagai belahan daerah. Kenapa ada orang berkerumun bertanya ilmu hadis ke tukang roti saya? Akhirnya bertanya, siapa itu? Kalau bahasa kitanya, Anda gak kenal orang itu. Itulah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mendengar nama Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia bagaikan disambar petir. Ternyata imam kampungnya, ahli ilmu terhebat di negerinya. Lalu dia terobos kerumunan orang untuk memeluk Imam Sufyan Ats-Tsauri dan minta maaf atas apa yang dia lakukan. Dan tukang unta itu mengatakan, kenapa engkau tidak mengatakan siapa engkau yang sebenarnya? Siapa engkau yang sebenarnya? Kenapa tidak berbicara? Sekiranya engkau mengatakan saya adalah Imam, akan dibawa gratis oleh tukang unta itu. Namun begitulah para ulama. Begitulah orang-orang yang ikhlas. Lalu kemudian si tukang unta mengatakan, wahai imam,
Saya telah menempeleng dirimu ketika engkau salah memasak roti. Saatnya engkau membalas tempelangan itu. Tahu apa jawaban imam? Orang yang menghanguskan roti berhak dapat tempelengan. Ini bukan cerita kosong. Ini cerita yang terwujud di dunia nyata. Orang-orang yang mengikuti Rasul, orang-orang yang mencontoh budi pekerti Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak memiliki egois di dalam hati mereka, yang tidak ingin disanjung dan dimuliakan manusia walau mereka mendapatkan sanjungan demi sanjungan itu. Tapi bukan itu yang mereka inginkan. Bahkan mereka takut akan sanjungan-sanjungan itu. Oleh karena itu saudaraku, sekian tahun kita mulai berdakwah, orang mulai menggelari kita dengan ustadz. Bahkan sebagian antum terlalu berhulu-hulu memanggil sebagian ustadz dengan ustadz kibar. Oh, ini ustadz kibar, ustadz besar. Saya dari dulu perasaan 80 kilo aja, nggak kurang-kurang, nggak nambah-nambah. Kibar dari mana gitu loh. Kecuali saya nambah terus jadi 100 kilo, 120 kilo boleh lah. Ustadz besar gitu. Gak perlu disanjung-sanjung seperti itu saudaraku. Karena ustadz juga manusia, yang bisa saja sanjungan antum menyembelih lehernya. Hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan beliau ada sahabat yang memuji sahabat yang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Waihak qata'ta unuqa sahibik. Engkau telah memenggal leher saudaramu. Maka menghormati, akan tetapi jangan menyanjung orang itu berlebihan, apalagi menyanjung di depannya. Di hadapan beliau disanjung, ulama besar dunia, dilakukan itu orang kepadanya, beliau marah. Ibnu Bas disanjung manusia di hadapan, disanjung host di hadapan beliau. Beliau kemudian mengatakan itu berlebihan, saya adalah manusia biasa, saya adalah orang yang salah dan semacamnya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, muridnya membacakan puisi menyanjung dirinya, dia katakan, diam, duduk Anda, tidak boleh Anda mengatakan itu. Ini suri tauladan kita. Manusia-manusia yang hidup dengan keikhlasan, begitu kita menyangkakan itu kepada mereka, dan Allah yang maha tahu isi hati manusia. Namun terlihat dari biografi beliau-beliau tersebut, ulama-ulama itu adalah orang yang mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengamalkan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara perintah Allah dan Rasul yang paling penting adalah menjaga keikhlasan. Sungguh pun demikian, sebagian orang menyanjung dan memuliakan ustadz, berkhidmat kepada ustadz. Namun perlu antum tahu bahwa ustadz itu juga manusia. Maksudnya adalah orang yang Anda sanjung itu juga orang yang memiliki dosa dan kesalahan. Camkan itu terus bagi siapapun yang Anda sukai dari seorang guru. Camkan itu terus bagi siapapun yang Anda sukai karena ilmunya, karena apa yang Anda sukai darinya, sehingga Anda benar-benar suka kepada ustadz tersebut. Anda harus iringi kesukaan Anda itu dengan menyatakan, namun beliau juga manusia yang pasti punya salah dan kekeliruan. Kalau Anda bertemu seorang guru seperti saya misalnya, yang Anda tidak temukan dosa yang saya lakukan bukan karena tidak ada, namun karena Anda tidak tahu. Hal yang sama lakukan kepada siapapun. Agama kita tidak boleh melarang kita untuk hulu berlebihan. Dan salah satu bentuk hulu adalah murid merasa gurunya benar semua tanpa salah. Siapapun yang Anda sukai, daripada ahli ilmu, katakan beliau orang yang punya ilmu luar biasa, namun beliau juga manusia yang pasti punya salah dan kekeliruan. Semoga Allah maafkan kesalahannya, dan Allah seperti doakan
Siapa manusia hidup tanpa dosa dan salah setelah wafatnya Rasul seperti yang tadi kita katakan? Tak ada lagi. Kalau Abu Bakar saya telah mengatakan, hadza awranil mawarid, lisanku ini telah mencampakkan aku kepada dosa dan kesalahan. Siapa lagi manusia setelah Abu Bakar? Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi', seorang ulama ternama, ahli ibadah luar biasa, ahli jihad luar biasa dari kalangan tabi'in, yang dalam biografi hidupnya beliau punya kespesialan yang luar biasa, yaitu orang yang terkenal doanya mustajab. Terbukti di tengah masyarakat kalau sudah Muhammad bin Wasi' yang berdoa rahimahullah, dikabulkan oleh Allah. Dan orang seperti itu bukanlah orang sembarangan. Orang yang benar-benar telah menghambakan dirinya dengan penghambaan yang luar biasa kepada Allah, menjaga syariat-syariat Allah, bertakwa sedemikian hebat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga akhirnya Allah hibahkan, Allah hadiahkan, Allah muliakan, Allah berikan karamah dengan doanya yang selalu dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkenal di tengah masyarakatnya mujabud da'wah. Muhammad bin Wasi' itu orang yang doanya selalu dikabulkan Allah, karena punya bukti-bukti, punya cerita-cerita bahwa doa beliau dikabulkan Allah. Begitulah orangnya. Berarti bukan sembarangan orang dalam ketakwaan. Suatu hari berkata murid-muridnya kepada Muhammad bin Wasi', wahai guru, wahai syekh, kami kalau sudah duduk di dekat antum kami nyaman, kami tenang, kami sakinah. Engkau memberikan kenyamanan, kalau duduk di sampingmu memberikan kenyamanan, ketentraman. Apa kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, ulama ahli hadis, ahli jihad, ahli ilmu di kalangan tabi'in. Dan jawaban ini yang penting untuk kita ingat selalu. Kata Muhammad bin Wasi', "Lau anna lidhunubi raihatan tafuh lama ataqtumul julusa inti." Sekiranya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk duduk di sampingku. Apa yang maknanya? Beliau ingin menerangkan kepada umat, saya manusia biasa yang punya dosa, jangan terlalu berlebihan. Oleh karena itu, hiduplah menjadi muslim yang memiliki wasatiyah, tidak berlebihan namun juga tidak cuek, tidak menghormati manusia secara hulu berlebihan sehingga diangkat seolah-olah sederajat dengan Rasul, semua perintahnya harus dikerjakan, semua larangannya harus ditinggalkan. Tidak seperti itu, namun juga selalu berkhidmat, berbuat baik, melayani, dan tidak memuji di hadapan. Kalau memuji di belakang silahkan saja, tapi di hadapan jangan, karena itu perintah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, kalau kita tadi bicara orang-orang yang terlalu berlebihan memuliakan seorang guru, seorang ustadz, di sisi lain orang yang membicarakan kesalahan-kesalahan ustadz. Ini dua kesalahan, dua kelompok salah. Satu berlebihan, yang satu justru kerjaannya menggibahi ustadz. Seorang ustadz kalau dipantau pola hidupnya, apalagi kita dekat dengannya, lalu sering hadir di kajiannya, bahkan bertetangga dengannya, atau bermuamalah dengannya, atau lama menjadi muridnya, pasti ketahuan salahnya, pasti nampak kekeliruannya. Kenapa? Karena dia manusia. Mungkin ketika antum tidak tahu kesalahannya karena antum hanya bertemu di majlis, setelah itu bubar, bertemu lagi di majlis, setelah itu bubar. Namun kalau antum sudah bermuamalah, antum sudah bertetangga, antum sudah bersafar bersama beliau, ada transaksi-transaksi terjadi bersama beliau, mulai kelihatan tuh ada kekurangan manusiawinya. Akhi, kekurangan manusiawi itu bukan untuk antum sebar-sebarkan ke orang lain, bukan untuk antum bicarakan ke orang lain.
Itu hal yang manusiawi, hal yang biasa-biasa saja, karena beliau ustadz itu, saya adalah manusia. Karena ustadz adalah manusia. Tak akan ada manusia yang hidup sempurna seperti sempurnanya Rasul kita tercinta. Sempurna ketika marah, sempurna ketika lemah lembut, sempurna ketika penyayang, sempurna menjadi guru, sempurna menjadi sahabat, sempurna menjadi tetangga. Itu hanya pada Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Untuk siapapun setelah manusia, selain salah beliau, tidak akan seperti itu. Maka kalau antum bertemu kesalahan ustadz, bukan untuk dibicarakan, tapi kewajiban antum adalah ghaddul basar, tundukkan pandangan. Dalam arti kata apa? Biarkan hanya antum yang tahu, jangan kasih tahu orang lain. Begitu cara berkhidmat kepada guru. Bukan untuk dibicarakan kesalahannya lalu kemudian dibicarakan di majelis-majelis. Kalau para ulama dahulu mengatakan inna luhumal ulama'i masmumah, dagingnya para ulama adalah beracun. Namun itu para ulama, kalau muridnya para ulama mungkin racunnya tidak seperti racunnya daging para ulama, tapi beracun juga. Hati-hati. Dan ketika antum melihat ada kesalahan terjadi, bukan berarti kesalahan itu membuat antum tak mau lagi menimba ilmu dari beliau. Jangan. Ilmu sesuatu, kekhilafan manusia sesuatu. Kecuali kekhilafannya adalah dia tidak lagi mengajak kepada sunnah, namun mengajaknya kepada hal yang bertabrakan dengan sunnah, boleh antum tinggal. Tapi selagi beliau ustadz itu mengajak kepada sunnah Nabi, lalu dengan muamalah antum menemukan kekurangan manusiawi yang beliau miliki, itu bukan berarti harus antum tinggalkan majelisnya. Tetaplah bersabar di atas itu, lanjutkan majelis itu. Karena yang antum temui ketika bermajlis kebaikan-kebaikan, yang antum temui ketika bermuamalah kekurangan sebagai seorang manusia. Itu dua hal yang berbeda. Sering sekali kita temukan ketika ada seseorang bermuamalah dengan kita lalu kemudian dia merasa tersinggung, setelah itu tak mau lagi hadir majelis taklim. Kita sebagai seorang manusia biasa pun merasa kurang nyaman. Orang yang selama ini di dekat kita, orang yang selama ini bersama kita, orang yang selama ini duduk di majelis kita, hanya karena tersinggung kita mengucapkan sesuatu, tak nampak lagi di majelis taklim. Ketika tak nampak lagi di majelis taklim, syukur-syukur kalau dia masih bermajelis taklim dengan yang lain. Bagaimana kalau dia memang gara-gara sifat kita, gara-gara kekurangan kita, gara-gara kesalahan kita betul-betul benci kepada sunnah ini. Ini yang paling kita khawatirkan. Sehingga tak mau lagi futur dalam beragama. Dan ini buah daripada berlebihan menyanjung seorang ustadz, berlebihan memuji seorang ustadz. Buahnya adalah ketika melihat kesalahan langsung futur, langsung tak mau lagi menimba ilmu agama. Iblis ketika menyuruh seseorang guru kepada ustadz, tujuannya adalah ketika orang itu bertemu kesalahan ustadz, iblis mengatakan, orang yang anda anggap malaikat saja seperti ini, udah anda jangan belajar agama lagi. Begitu. Justru di dalam agama kita, di dalam syariat kita, di dalam syariat Islam, justru di dalam agama Allah yang mulia, disuruh memperbanyak guru. Seorang dosen di kota Madinah menyelidiki nama-nama guru Imam Bukhari. Dari mana diselidiki? Dari riwayat sanad hadis. Imam Bukhari mengatakan haddatsana fulan, itu berarti gurunya. Dia pernah belajar hadis dari orang tersebut. Dikumpulkan nama-nama itu. Kata beliau, jumlah guru Imam Bukhari lebih 6.000 orang. Maka tidak benar ketika antum mengatakan saya cukup belajar dengan satu orang ustadz ini, yang lain saya tidak mau belajar dengannya. Salah ya akhi. Perintah agama, manhajnya para sahabat, manhajnya para salafus saleh, manhajnya penuntut ilmu dari zaman dahulu kala memperbanyak guru. Dan ketika anda memperbanyak guru, ambil kebaikan-kebaikan guru itu dan tundukkan pandangan dari kesalahannya. Sehingga berkumpul pada diri anda kelebihan guru A, kelebihan guru B, kelebihan guru C, kelebihan guru X, kelebihan guru L, kelebihan guru M. Namun anda tidak membicarakan dan tidak hanyut kepada kesalahan dan kekeliruan yang beliau miliki. Ini yang benar. Antum kalau ingin mencari guru tanpa salah,
siap-siap hidup tanpa guru. Dahulu kala orang Arab mengatakan man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari saudara, sahabat dekat tanpa aib, dia akan hidup tanpa sahabat. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa dan tidak memiliki aib. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari sahabat, saudara tanpa aib, dia akan tak punya saudara. Hal yang sama dengan ustaz. Man talaba ustadzan bila aibin baqiya bila ustadzin. Barang siapa yang mencari ustaz tanpa aib, maka dia akan menjadi orang yang tak punya ustaz. Orang yang menasihati dirimu tidak wajib menjadi seseorang maksum. Orang yang menasihati dirimu tidak wajib menjadi seseorang apa? Maksum. Kalau wajib menjadi seorang yang maksum, hanya seorang Rasul yang boleh berbicara. Namun yang harus Anda lakukan adalah Anda mengatakan itu kesalahan pribadi, itu kesalahan individual, dan kesalahan beliau itu tenggelam di dalam banyaknya kebaikan yang telah beliau lakukan. Kesalahan beliau itu tenggelam di dalam banyaknya kebaikan yang telah beliau lakukan. Beginilah posisi yang benar yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan di dalam syariat Islam, berhadapan dengan guru. Ya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Satu poin lagi, di poin yang terakhir sebelum kita menutup dengan melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan insya Allah setelah sholat Isya berjamaah 15 menit lebih kurang untuk tanya jawab biiznillahi azza wa jalla kalau Allah mudahkan. Satu poin terakhir sebelum kita tutup majelis karena waktu yang sudah sangat dekat dengan pelaksanaan waktu sholat Isya. Terkadang kita bermuamalah bersama seorang ustadz, seorang guru yang kita muliakan dalam sebuah yayasan, dan kita jadikan ustadz itu adalah pemimpin di yayasan tersebut. Yang harus antum yakini, yang antum harus ketahui bahwa beliau itu adalah ustadz, punya kekurangan, punya kekeliruan, dan bukan orang sempurna seperti Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya secara pribadi kadang menemukan di dalam perjalanan bersama kaum muslimin, kalau kita sudah dijadikan katakanlah pembina, katakanlah ketua yayasan dan semacamnya, sering kaum muslimin itu mengatakan pokoknya seluruh keputusan di tangan ustadz, semua keputusan harus ustadz yang memutuskan. Itu juga kekeliruan. Kenapa? Beliau adalah ustadz, ahli ilmu, tapi belum tentu beliau adalah ahli dalam keuangan, belum tentu beliau ahli dalam strategi, belum tentu beliau ahli dalam yang lainnya. Karena sebuah yayasan itu membutuhkan orang yang ahli dalam keuangan, orang yang ahli di dalam bermuamalah bersama masyarakat, orang yang ahli dalam, maka tempatkan ustadz sesuai dengan keahliannya. Jangan jadikan semuanya harus keputusan ustadz, jangan. Karena sebuah masalah kalau disandarkan kepada orang yang bukan ahlinya, sering sekali salah mengambil keputusan. Namun kawal ustadz itu, saudaraku, kawal beliau. Jadikan beliau penasihat agama untuk melihat apa yang Anda lakukan dan menilai apa yang Anda lakukan salah atau benar secara agama. Dan adapun dalam hal yang bersifat keuangan, bersifat yang lainnya, maka tidak mesti harus beliau yang memberikan keputusan mutlak. Namun kawal beliau dalam arti kata, nasihati beliau begini yang terbaik dalam keuangan ini, begini yang terbaik dalam strategi ini, dan kemudian bermusyawarah bersama beliau untuk kemudian beliau mengambil keputusannya hasil daripada musyawarah. Faham? Kenapa? Karena tak ada orang yang seperti Rasul, hidupnya benar-benar luar biasa sallallahu alaihi wasallam, benar semuanya. Namun manusia punya kelemahan, apalagi di zaman kita sekarang, sehingga kalau seandainya harus semuanya beliau mengambil keputusan, kita takutkan ada keputusan yang tidak ahlinya beliau mengambil keputusan, akhirnya salah dalam mengambil keputusan. Dan ketika beliau tersalah dalam mengambil keputusan, maka yang harus kita lakukan menasihati. Beliau juga manusia juga terkadang keliru, manusia juga membutuhkan nasihat.
dan orang yang ikhlas bahagia kalau dinasihati. Ini materi pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kembali kita ingatkan pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa menjadikan azan sebagai nada dering handphone perbuatan yang haram. Oleh karena itu, tinggalkan menjadikan nada azan sebagai nada-nada telepon dan handphone kita. Wallahu ta'ala a'la wa alam bissawab. Kita lakukan salat isya berjamaah. Setelah salat isya berjamaah dan salat ba'diyah, insyaallah kita lakukan tanya jawab sekitar 15 menit. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Insyaallah 15 menit ke depan biiznillah lebih dan kurang kita akan gunakan untuk menjawab pertanyaan. Dan kita akan dahulukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bersentuhan dengan materi tadi. Bersentuhan dengan materi tadi, namun kalau pertanyaan seputar itu habis, maka kita akan jawab pertanyaan di luar itu, insyaallah ta'ala. Masya Allah, tulisan antum kecil-kecil sehingga menganiaya saya. Ustadz, adakah dalil tentang haramnya azan dijadikan sebagai nada dering handphone? Saya menemukan fatwa seorang ahli ilmu. Ya, saya menukilkan fatwa dari seorang ahli ilmu di kota Riyadh, Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan beliau mengatakan akan keharaman menjadikan azan sebagai nada dering handphone, karena Allah tabaraka wa taala tidak menjadikan azan itu untuk itu, namun menjadikan azan untuk sesuatu yang sangat mulia, yaitu mengumumkan akan masuknya waktu salat. Dan orang yang menjadikan azan sebagai nada dering handphonenya, itu akan terjadi pada dirinya penyepelean, penghinaan terhadap kalimat-kalimat itu. Contohnya apa? Contohnya berdering di dalam toilet, maka akan terbawa zikir-zikir mulia, kalimat-kalimat mulia ke dalam toilet, dan antum tahu larangan itu. Yang kedua, sering sekali orang yang nada deringnya adalah azan itu memutuskannya pada posisi yang tidak pas untuk diputus, sehingga maknanya hancur-hancuran. Asyhadu an la ilaha. Halo? Apa arti asyhadu an la ilaha? Saya bersaksi tidak ada Tuhan. Karena bagi antum nada dering handphone itu hanyalah sekedar pengingat antum orang sedang ada yang telepon gitu loh. Sehingga antum tidak akan mawas, tak akan ada orang nada dering handphone azan lalu kemudian simak azan dengan khusyuk, itu nggak akan ada. Sehingga antum hanya akan menjadikannya sebagai nada dering untuk mengingatkan, untuk memberitahu antum bahwa ada yang telepon, sehingga akhirnya dipencet sembarangan, dan itu juga menghinakan. Kemudian ketika nada dering handphone itu adalah untuk mengingatkan ada yang telepon, apa bedanya dia dengan orang yang menjadikan nada dering panggilnya, nada dering handphonenya adalah kopi dangdut? Berarti antum mensejajarkan azan dengan kopi dangdut. Sehingga perbuatan-perbuatan yang menurut kita memuliakan, yang menurut kita islami, ditinjau oleh para ahli ilmu, ternyata kita menghinakan kalimat-kalimat suci yang Allah turunkan. Azan penuh dengan kalimat suci, akhi fiddin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penuh dengan kalimat-kalimat suci. Oleh karena itu kita harus sucikan, kita harus muliakan. Allah menurunkan azan untuk hal yang kita ketahui bersama, maka jangan jadikan dia untuk selain itu. Maka kalau antum bertanya dalil, apa dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis,
Maka tidak ada dalilnya, kita hanya fatwa para ulama melihat kondisi dan situasi. Dan para ulama melihat situasi dan kondisi dan kemudian membacanya dan mengelompokkannya kepada hal terlarang apakah hal yang diizinkan. Dan kalau terlihat seperti yang kita sampaikan tadi, terjadi penghinaan, berdering di dalam toilet, diputus dengan cara yang tidak benar, kemudian disejajarkan dengan nada dering lainnya, yang satu adzan, yang satu suara ayam, yang satu suara sapi, berarti dia setara dengan suara sapi dan suara ayam dalam posisi ini. Apa itu namanya kalau bukan penghinaan terhadap kalimat-kalimat suci yang ada di dalam adzan? Dan kalau kondisi zaman kini, adanya zaman kini, lalu keputusan ada ulama yang memfatwakan haram, antum tanya dalilnya di dalam Al-Quran, nas tegas mengharamkannya, itu tidak akan ada. Sebagaimana orang bertanya, mana dalil jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang haramnya rokok? Takkan ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kenapa? Rokok tidak ada zaman Rasul, maka tidak akan ada nas tegas tentang innallaha harrama alaikumud dukhan, Allah mengharamkan untuk ngisap rokok, itu nggak akan ada. Tapi dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis lainnya yang diambil kemudian maknanya bersentuhan dengan mudaratnya rokok, itu banyak. Sehingga dengan itulah para ulama memfatwakan haramnya apa? Haramnya rokok. Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar, tidak boleh memberikan mudarat kepada diri sendiri, tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain, termasuk rokok. Memberikan mudarat kepada orang lain, kita tidak mendapatkan mudarat, haram. Memberikan mudarat kepada diri sendiri, tidak memberikan mudarat kepada orang lain, haram. Dua-duanya apakah halal? Seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Terkadang kita mengetahui kesalahan seorang ustadz karena ada ustadz lain yang menyebutkan kesalahan tersebut di depan publik. Bagaimana masalah ini, ustadz? Ustadz yang menyebutkan kesalahan ustadz lain di dalam publik bukanlah kesalahan aib pribadi, tapi mungkin kesalahan berfatwa sehingga mengarahkan kepada fatwa yang salah. Antum harus mengetahui itu dengan baik dan benar. Kalau fatwa itu salah, dianggap oleh seorang ustadz fatwa itu salah, lalu kemudian beliau berbicara fatwa menurut saya ini yang benar, namun fatwa ustadz itu salah, nggak ada masalah. Ini namanya perbedaan ijtihad, bukan menyebut-nyebut kesalahan. Tapi kalau ustadz tersebut, ustadz yang antum mengatakan ustadz fulan nggak bayar hutang, nah itu ustadz itu yang salah, itu yang nyebut itu yang salah. Karena itu aib pribadi yang harus disimpan. Paham enggak? Contoh, ulama sekarang bicara tentang kesalahan Sayyid Qutb di dalam kitab beliau. Itu bukan menyebut kesalahan, itu pun menebar-nebar kesalahan, tapi harus disampaikan kepada umat bahwa di dalam kitab ini ada kesalahan-kesalahan agama yang umat harus mengerti agar terhindar dari kesalahan-kesalahan itu. Paham? Jadi hati-hati dalam melihat, wallahu a'lam. Ini orang niat betul mau bertanya, diketik pakai komputer, namun pertanyaannya mengarah ke saya. Sengaja antum kayaknya nih. Anda nggak jawab. Ada sebuah pertanyaan aneh. Bagaimana kedudukan guru terhadap orang tua murid tersebut? Hanya itu aja. Bagaimana kedudukan guru terhadap orang tua murid tersebut? Hanya itu aja pertanyaannya, nggak ada yang lain. Ini siapa yang nanya ini? Salah kirim kayaknya. Ustadz, kalau suatu saat nanti turun Nabi Isa, bolehkah kita berguru kepada Nabi Isa tersebut? Nabi Isa turun tapi tidak menjalankan syariat Nabi Isa. Beliau turun dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, beberapa pertanyaan tentang hal yang berhubungan dengan materi sudah selesai. Kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di luar itu. Ustadz, bisakah ingatkan kami tentang hadis yang menyatakan orang muslim bagaikan buih di lautan?
Bagaimana kita mencegah itu terjadi? Nabi mengatakan akan terjadi, antum mengatakan bagaimana cara mencegahnya. Nggak salah nanya antum. Hah? Nabi mengatakan akan terjadi nanti. Kalian muslim ini bagaikan buih di lautan, dicabik-cabik oleh musuh-musuh kalian, bagaikan orang-orang yang groyan makan, mencabik-cabik makanan di meja hidangan. Akan terjadi, kata Nabi. Para sahabat bertanya, awamin qillatin bina yauma idin ya Rasulullah, apakah karena kami sedikit pada waktu itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, bal antum yauma idin kathir. Tidak, kalian justru banyak pada waktu itu. Walakinnakum wutha'un ka wutha'is sail. Namun ketika itu kalian hanya bagaikan buih di lautan, buih-buih banjir. Orang bermain memainkan peran, antum ngikut saja. Apa sifat buih? Ngikut air di bawah. Orang memainkan perannya, orang memainkan arus, antum ikut dengan arus itu. Ini hadis Nabi akan terjadi. Lalu antum tanya bagaimana cara menghindarinya? Salah nanya antum. Ustaz, bagaimana cara menanamkan keikhlasan di dalam hati? Berlatih ikhlas, berlatih ikhlas, berlatih ikhlas, berlatih ikhlas, berlatih ikhlas. Sampai kapan? Sampai mati. Begitu cara menanamkan keikhlasan. Latihan terus, kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Biasa itu. Dan orang yang sering latihan, lambat laun dia sering menang dibanding kalah. Lambat laun kekalahannya makin lama makin sedikit, semakin banyak kemenangannya. Bukan berarti dia selamanya akan ikhlas dan tidak pernah riya. Itu bukan manusia yang seperti kita itu. Namun kalau tidak berlatih akan banyak kalahnya dibanding menangnya. Dan salah satu kiat untuk berlatih ikhlas adalah rajin beribadah di saat orang lain manusia tak ada yang lihat. Itu salah satu kiat berlatih ikhlas. Cari sholat, tempat sholat di mana nggak ada orang yang lihat. Cari waktu di mana tidak ada orang yang lihat. Misalnya sholat di rumah malam hari, sepertiga malam yang terakhir, usahakan ketika istri sedang tidur, anak-anak tidak ada yang lihat, tidak ada yang bangun, lalu sholat. Masa sih antum masih riak ke meja kursi gitu, ke gorden gitu masih riak juga? Nggak mungkin lah kan. Oleh karena itu beramal dalam kesendirian, menyembunyikan amal, itu salah satu cara yang terluar biasa untuk berlatih ikhlas. Karena sulit setan untuk menggoda kita. Kita nggak ada orang yang lihat. Dan beramal di depan orang yang banyak lihat itu berat untuk menjaga keikhlasannya. Oleh karena itu menjadi ustadz itu berat karena banyak orang lihat. Wallahu a'lam. Bolehkah kita menyebutkan penyimpangan dan kesalahan seorang ahli bid'ah kepada teman yang baru belajar ngaji? Orang yang baru belajar ngaji, jangan masalah bid'ah terus yang dibahas. Masalah sunnah yang dibahas. Sunnahnya begini wudu, sunnahnya begini sholat, sunnahnya begini puasa, sunnahnya begini bermuamalah, sunnahnya begini membaca Al-Quran, sunnahnya begini. Kalau orang sudah matang dalam sunnah, percaya tidak percaya dia langsung tahu yang mana yang bid'ah. Karena bertabrakan dengan sunnah berarti salah dan bid'ah. Akhi, hidup itu lebih nyaman belajar yang benar dibanding belajar yang salah. Dengan belajar yang benar, otomatis insya Allah antum punya kekuatan untuk menilai mana yang salah. Namun kalau belajar salah, yang salah diketahui, tak akan bisa, tak akan itu menuntun antum kepada tahu yang benar yang mana. Oleh karena itu kebanyakan para sahabat tak membahas yang salah-salah, namun mereka membahas yang benar-benar. Dengan benar yang mereka bahas, otomatis mereka mengerti kalau sudah tidak sama dengan yang benar berarti salah. Kalau antum sudah belajar dengan baik bagaimana sholat yang sesuai dengan sunnah, mana saja yang sesuai dengan sunnah, seperti ini boleh tidak, seperti ini boleh tidak, antum pelajari yang boleh-boleh dan lengkap antum pelajari tata cara sholat itu, otomatis antum tahu ketika menyeleweng ini beda, ini beda, ini beda, ini beda.
Begitu yang benar. Sahabat yang terkenal mempelajari yang fitnah sedikit. Di antaranya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Maka sibukkan hari-hari untuk membahas yang benar, bukan membahas yang salah. Apalagi orang baru belajar ngaji, jangan dicokoki, ustadz itu nggak boleh, ustadz itu begini, ustadz itu begini. Yang ustadz yang ini mengajarkan bid'ah begini-begini, ustadz itu yang ada di Pekanbaru begini-begini misalnya, yang ada di Makassar begini-begini, yang ada di, untuk apa? Ajarkan kepada dia bagaimana berpakaian yang sesuai dengan sunnah, bagaimana wudhu yang sesuai dengan sunnah, bagaimana sholat yang sesuai dengan sunnah, bagaimana berbakti kepada orang tua sesuai dengan sunnah, bagaimana berkhidmat kepada guru sesuai dengan sunnah. Itu yang harus dipelajari banyak. Ketahuilah bahwa para ulama ahlu sunnah tidak berbicara kesalahan sampai mereka menemukan umat punya kesalahan itu, baru berbicara. Untuk apa mereka berbicara? Supaya umat tahu itu salah. Wallahu a'lam. Rasanya sudah 15 menit. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup bahasan kita pada kesempatan yang berbagi ini dengan sebuah kisah. Dikisahkan di dalam biografi ulama di zaman abad kita juga yang wafat ya belum lama ini, sekitar sekian tahun yang lalu, Syekh bin Baz, Abdul Aziz bin Baz rahimahullah wa rahmatan wasi'ah. Dan ini ibrah untuk kita semuanya. Alangkah tawaduknya beliau, alangkah mulianya akhlak beliau. Diriwayatkan di dalam biografi beliau bahwa ketika beliau menjadi rektor Universitas Islam Madinah di kota Madinah, suatu saat seorang murid mahasiswa berasal dari Yaman mengajak beliau atau menjamu beliau untuk makan malam. Syekh, apakah engkau mau dan ada waktu dan mau untuk saya ajak makan malam di rumah saya? Kata Syekh bin Baz kepada mahasiswanya ini, mau dengan satu syarat. Apa syaratnya Syekh? Engkau jangan masak masakan yang berlebihan, biasa-biasa saja. Apa masakanmu di malam itu untuk kamu dan keluargamu, cukup itu saja. Jangan dispesialkan, oh harus sembelih kambing, oh harus ini, enggak. Apa yang engkau makan dengan anak dan istrimu di malam itu saja buatkan menu untuk saya. Kalau engkau mau itu, saya akan memenuhi panggilanmu untuk makan malam bersamamu di rumah. Kata sang murid, baik. Kata sang mahasiswa, baik ya Syekh. Baik ya Syekh. Kalau begitu kata Syekh, kita bertemu nanti malam setelah sholat Isya di Masjid Nabawi. Maka bertemulah mahasiswa ini bersama Syekh di Masjid Nabawi dan mulailah perjalanan ke mobil Syekh. Dan kemudian Syekh mengatakan, sebelum ke rumahmu kita ke sebuah tempat dulu, saya ada urusan. Kata mahasiswa itu, baik Syekh. Ternyata Syekh diundang oleh raja di istana kerajaan kota Madinah. Dan sang murid itu, sang mahasiswa itu kebingungan. Dan yang namanya undangan raja pasti disiapkan makan malam mewah dong, makan malam luar biasa dong. Sementara Syekh sudah janji akan makan di rumahnya. Dia berpikir, mahasiswa ini berpikir bahwa kayaknya nggak jadi makan di rumah saya, diundang raja. Namun setelah selesai apa yang diinginkan oleh raja tersebut dari Syekh, amir tersebut dari Syekh, dan pertanyaan-pertanyaannya seputar itu, kemudian raja itu mempersilahkan Syekh untuk makan malam bersamanya dan sudah dihidangkan hidangan makan malam untuk beliau. Undangan raja, yang satu undangan apa? Undangan mahasiswa bersyarat. Kata Syekh, mohon maaf, saya sudah janji dengan seseorang untuk makan malam di rumahnya. Saya tidak bisa lagi menolak janji saya. Saya sudah berjanji dengan dia. Yang dimaksud oleh Syekh mahasiswanya ini, tapi dia tidak menyebutkan bahwa orang inilah yang menjamu saya. Kata Syekh, mohon maaf, wahai raja, saya memuliakan engkau, saya menghormati engkau, namun saya lebih dulu diundang makan malam oleh seseorang kaum muslimin, dan saya telah berjanji bersamanya untuk makan malam bersamanya di rumahnya. Dan saya tidak ingin mengecewakan beliau. Namanya orang Arab itu selalu
rewel nyinyir ngajak, tapi tetap saja Syekh nyinyir untuk mengatakan mohon maaf saya tidak bisa, mohon maaf, lain kali insya Allah saya akan penuhi undangan makan malam, namun yang malam ini saya benar-benar sudah janji dan saya tidak ingin mengecewakan saudara saya itu hanya mahasiswa. Ini akhlak para ulama. Akhirnya dengan berat hati sang raja, sang amir mempersilahkan Syekh untuk keluar dari gedung kerajaan tanpa makan malam, dan mereka bergerak ke rumah mahasiswa itu. Apalah rumah mahasiswa dibanding istana sang raja. Beliau tinggalkan menu raja untuk menu seorang mahasiswa bersyarat. Begini para ulama, begini orang-orang ikhlas insya Allah. Mereka justru lebih nyaman bersama orang-orang yang seperti ini dibanding orang-orang yang memuliakan, menyanjung, Kalau ini sifat seorang yang masih hidup bersama kita dan kita bertemu dengan beliau, apa gerangan nasib, apa gerangan akhlak orang-orang yang jauh lebih dahulu dibanding beliau. Ini akhlak, subhanallah. Syekh bin Baz kita bertemu dengan beliau, dan banyak ustaz-ustaz kita yang bertemu dengan beliau, terutama ustaz-ustaz yang lebih tua, lebih dahulu ke kota Madinah, bertemu dengan Syekh bin Baz. Begini akhlak beliau, begini akhlaknya para ulama. Kalau kita bagaimana? Enak saja membatalkan janji dengan fulan karena ada menu yang lebih hebat di jamuan fulan. Inilah kita, dan inilah para ulama kita. Maka mari kita belajar saudaraku, belajar saudariku untuk menjadi orang yang benar-benar berilmu untuk diamalkan, berilmu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan untuk mencari sesuatu di dunia, untuk kemuliaan dirinya di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita taufik untuk ikhlas dan memberikan hidayah untuk berjalan di atas sunnah Nabi yang benar, dan semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah wafatkan kita dan Allah tabaraka wa taala, semoga Allah tabaraka wa taala ampunkan kita di yaumil hisab, dan semoga Allah tutup dari kita pintu nerakanya dan Allah bukakan untuk kita pintu surganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.